Halo, selamat datang di channel Ziah Putri. Video kali ini adalah dokumentasi road trip dari Bekasi ke Lembang dan juga Garut. Destinasi pertama kami di Lembang adalah Bukit Stroberi. Sebenarnya di Lembang ada beberapa pilihan untuk wisata petik stroberi, tapi kita pilih Bukit Stroberi karena ini yang paling dekat sama Balitsa, destinasi selanjutnya yang mau kami datangi. Untuk masuk Bukit Stroberi, pengunjung harus membayar sebesar Rp45.000. Tapi kemarin kami ambil paket piknik yang harganya Rp75.000. Paket tersebut sudah termaksud makanan dan minuman yang bisa diambil di restorannya. Untuk setiap paket, pengunjung akan mendapatkan 1 gelas jus stroberi. Nah, karena kemarin kita datangnya pagi, kami putuskan untuk sarapan dulu di Bukit Stroberi ini. Menu makanan yang kita pilih adalah soto Bandung dan juga nasi timbel. Jujur dari segi rasa sih ini semua enak ya. Selesai makan, kita harus menunggu bis untuk pergi ke kebun stroberinya. Jadi jangan salah paham ya, memang namanya Bukit Stroberi, tapi kan pengunjungnya datang tiap hari, jadi otomatis stroberinya itu pasti cepat habis. Sehingga pengunjung-pengunjung yang lain akan diarahkan untuk petik stroberi di kebun mereka yang lain. Dan untuk ke kebun stroberinya sendiri, lokasinya cukup dekat dari Bukit Stroberinya. Nggak nyampe 10 menit, kita udah sampai. Di kebun stroberi ini kita bisa petik stroberi, tapi tidak boleh lebih dari 1/4 keranjangnya ya, dan nanti bisa dibayar atau ditebus. Pengunjung juga dilarang makan langsung stroberinya di tempat, jadi harus ditimbang dulu, lalu dibayar. Oh iya, sini nak, dipotongin namanya. Jalan. Stroberi adalah salah satu buah favorit anakku, makanya kami excited banget untuk pergi ke Bukit Stroberi ini. Paling terpenting. Ini. Sini nak, ininya yang digunting nih. Ini ya? Ya, ini. Ayo. Tong bawahnya nak. Kuat kak? Ya. Dah nih, taruh. Nggak apa-apa. Nanti dicuci. Nih, Ya, taruh di keranjang. Ini juga nih. Ini nih. Kelihatan nggak? Tidak. Ini nih. Sini ya bantu. Alisa. Karena kita udah ngerasa cukup ambil stroberinya dan kita masih ada agenda lain, jadi kita minta untuk pulang duluan deh sama supir bisnya. Dan ini diperbolehkan. Jadi kita nggak perlu nunggu lama untuk pengunjung lain yang selesai dulu baru bisa balik, tapi bisa balik duluan. Kapan aku main lagi ya? Ayo. Lagu dah. Begitu kita sampai di Bukit Stroberi, kita langsung minta timbang dan stroberi kita dikenakan biaya Rp37.000. Setelah itu kita tebus jus dan kita nikmatin jus lalu pergi ke destinasi selanjutnya yaitu Balitsa. Manis sekali. Manis sekali. Udah selesai belum minum jusnya? Belum. Sini kasih mami kalau udah. Dari Bukit Stroberi kita ke Balitsa. Di Balitsa ini kita mau nengokin adikku. Waktu kita main ke Lembang, ini tuh lagi musim panen, jadi banyak banget lalat. Dan sayangnya pas kita datang juga lagi hujan. Jadi kondisi jalan cukup licin dan juga becek. Karena kita buru-buru habis ini mau lanjut ke Garut, otomatis di Balitsa ini kita cuma bisa sebentar. Tapi alhamdulillah anakku happy banget ketemu sama Kakak Bi dan juga saudaranya. Sehat-sehat ya Kakak Bi, nanti kita main lagi. Dari Lembang kita lanjut ke Garut. Perjalanan memakan waktu 3,5 sampai 4 jam dan kita sampai di Garut hampir maghrib. Berhubung kita udah lapar,
Begitu sampai Garut, kita ke restoran Bumi Upi. Bumi Upi adalah salah satu tempat yang sangat recommended untuk didatangin di Garut. Interior tempatnya unik, klasik dan vintage gitu. Harga makanannya juga terjangkau. Ini dia. Nah, makanan kita udah datang nih. Kita makan dulu ya. Selamat makan. Selain makanannya enak, Bumi Upi juga punya playground kecil. Jadi bisa dibilang Bumi Upi ini tempat yang cukup kids friendly. Selain area indoor, mereka juga punya area outdoor yang cantik banget. Dan mereka juga punya live music. Jadi kalau nongkrong di sini malam-malam tuh enak banget sih. Iya. Rasakan. Untuk fasilitas, Bumi Upi juga cukup oke loh. Toiletnya bersih dan terpisah. Karena hari sudah semakin malam, akhirnya kita lanjut check-in ke hotel. Setelah check-in, kita mampir sebentar ke Simpang 5 Garut dan mampir wedangan di Simpang 5. Ternyata Simpang 5 Garut itu kalau malam rame banget loh. Di sini kita beli pisang goreng dan bir peletok susu. Karena pas malam sepanjang jalan ke hotel kita lihat banyak kedai-kedai burayot, jujur kita penasaran. Akhirnya kita beli burayot. Jujur, seumur hidup baru ini aku tahu yang namanya burayot. Padahal sama-sama tinggal di Jawa Barat, tapi aku nggak pernah lihat tuh burayot kayak gimana. Ini bentuknya lucu banget ya, tapi rasanya tuh kayak kue cincin. Jadi kayak cucur, tapi lebih keras, kayak kue cincin lah. Dan ya cukup oily. Salah satu agenda kita ke Garut adalah kondangan teman kantor. Nah, setelah kita kondangan, kita lanjut main lagi ke Garlan yang ada sekitar di daerah atas Garut gitu. Nah, Garlatni ini juga termasuk salah satu rekomendasi dari orang-orang dan cukup viral. Jadi orang-orang tuh kalau ke Garut biasanya juga ke Garlan, dan di sini kita lunch. Di Garlan ini nanti kalian tinggal beli tiket aja di situ yang bisa ditukerin sama voucher makanan. Jadi ada minimum order ya untuk masuk ke Garlan. First impression aku untuk Garlan ini kayak cakep banget. Suasananya tuh benar-benar kayak lagi di luar negeri. Kayak lagi di Europe's Farm gitu. Anakku tuh lucu ya, tiap kemana aja pasti dapet teman baru. Saking luasnya pekarangan atau halamannya si Garlan ini, aku ngebiarin anakku untuk lari-larian. Dan di sini dia ngejar capung. Ngejar capung dia. Biar aku nggak susah gendong dia. Puas ngemil di Garlan, kita lanjut lagi ke Balong Cafe. Untuk ke Balong Cafe ini cukup effort ya, karena kita harus lewatin jalanan yang lumayan ngepres untuk 2 mobil. Sebenarnya Balong Cafe ini oke banget lah udaranya, tapi sayangnya banyak banget yang ngerokok, jadi kita kurang nyaman sih jujur untuk pergi ke Balong Cafe ini. Jadi kita ke Balong bener-bener tujuannya cuma buat foto-foto aja di pinggir danaunya, karena mereka nyediain fotografer khusus. Pengunjung bebas foto-foto sesuka hati, nanti tinggal pilih aja foto yang disuka dan ditebus, untuk biayanya Rp5.000 per foto. Gak kerasa perjalanan kita selesai deh. Untuk nutup video kali ini, aku kasih kalian lihat domba Garut yang terkenal dengan bulu dan tanduknya yang estetik.
Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Bye-bye. Thanks for watching.